Ya, ini adalah salah satu contoh dari perkalian dua matriks ya. Kemudian ini merupakan soal UMPTN. UMPTN itu merupakan soal SBMPTN ya. Kemudian ini ada matriks A dan matriks I itu identitas. Ditanya A kuadrat min 2I ditambah I. Yang pertama berarti kita mencari matriks A kuadrat dulu. A kuadrat itu artinya A kali A. Jadi matriksnya A dikali matriks A. Kita peroleh matriks A kali A seperti ini ya, sama. Kemudian kita menggunakan aturan perkalian matriks, kita kalikan baris dengan kolomnya, 1 dengan 1, 0 dengan 2, dan seterusnya. Jadinya matriksnya seperti ini, 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. Kemudian lanjut 1, ini ya, 1 kali 0 dan 0 kali 3, dan seterusnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana caranya mengupas tuntas materi matriks ya. Ada beberapa bagian dan di bagian yang ketiga ini kita akan bicara mengenai perkalian matriks. Nah, tentunya nanti kita akan menyertai ya, menambahkan dengan soal-soal latihan yang standar dari UN maupun SBMPTN. Kemudian di bagian ini apa yang kita pelajari? Yaitu yang pertama perkalian skalar dengan matriks, kemudian perkalian antara dua matriks. Nah, ini tentu saja kita akan tambahkan dengan soal yang standar UN dan SBMPTN. Baik, langsung saja. Jadi sekarang yang pertama yaitu tentang perkalian skalar pada matriks. Maksudnya apa ini? Jadi maksudnya adalah perkalian suatu bilangan real, bilangan apa saja terhadap suatu matriks. Contohnya yaitu misalkan ada matriks A dengan ordonya 2 kali 2, kemudian elemennya 3, 4, 5, 6. Kalau ditanya 2A itu artinya berarti semuanya kita kalikan dengan 2. Ya, karena ini adalah 2A. Ya, artinya 2 kali A ini. Semua elemennya dikalikan dengan 2. Ya, warna biru ini kemudian kita peroleh matriks 2A adalah 6, 8, 10, 12. Jadi seperti itu kalau matriks perkalian skalar dengan matriks. Yang kedua, matriks H ordonya adalah 3 kali 2 ya. Kemudian ditanya 2H, 2 kali H berarti semuanya kita kalikan dengan 2 ya. Ini kita kalikan 2 kali 2 semuanya. Nah, jadinya diperoleh matriksnya adalah 4, 6, 8, 10, 24. Seperti ini. Ya, cukup mudah ya. Lanjut. Sekarang matriks L dengan ordo 3 kali 3 ya. Barisnya 3, kolomnya 3. Ditanya sepertiga L. Nah, berarti semuanya kita kalikan dengan 1/3 ya. Seperti ini. Tinggal kita coret-coret jadi 4, coret-coret jadi 10 dan seterusnya ya. Sehingga diperoleh matriks sepertiga L adalah 4, 10, 5, 0, 8, 6, 1, min 1, dan min 4. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini kita akan lanjutkan. Kita akan ambil contoh ya dari soal standar UN maupun SBMPTN tentang perkalian skalar pada matriks. Next. Soal pertama, Stephen Maru. Stephen Maru itu seleksi penerimaan mahasiswa baru ya, sama seperti SBMPTN levelnya dulu, zaman dulu ya. Kemudian ini ada matriks 2 kali matriks ini, 3 kali matriks ini, K kali matriks ini sama dengan 2 min 3 min 4. Ditanya nilai K. Nah, seperti ini berarti bagaimana caranya? Yaitu mudah saja, kita tinggal mengalikan seret ini sama ini. Ini kita kalikan kali. Ini kita kali. Nah, terus kemudian kita akan menggunakan kesamaan matriks ya. Oke. Kita kalikan 2, matriks yang pertama berarti menjadi min 2, 1, min 1. Matriks yang kedua, 3 kali 4, 12, 3 kali 0, 0, 3 kali 3, 9. Matriks yang ketiga, karena dikalikan dengan K, maka 2K plus K, 2K yang bawah ini K, yang nomor 3 ini adalah 3K. Setelah kita dapatkan ini, kita gunakan konsep penjumlahan matriks, yaitu kita jumlahkan yang letaknya sama, yaitu min 2 tambah 12 tambah 2K.
Min 2 tambah 12 itu 10. Tambah 2K, ya berarti 10 tambah 2K. Nggak bisa dijumlah, kita biarkan seperti ini. 1 tambah 0 tambah K, ya 1 tambah K, ya. Min 1 tambah 9, 8. 8 tambah 3K, ya 8 tambah 3K. Karena kita diminta untuk mencari nilai K, berarti kita fokus ke salah satu elemen ini. Jadi yang seletak itu nilainya sama. Misalkan ini kita akan pilih yang mana ini? Kita akan pilih ini. Nah, berarti 1 ditambah K sama dengan negatif 3. Kalau mencari K berarti min 3. Ini satunya pindah berarti min 1. Jadinya K sama dengan min 4. Nah, kayak gini ya. Berarti jawabannya mana ini? A. Oke, mudah ya. Lanjut. Oke, ini UN SMK. Jika A sama dengan matriks 2, 1, 0, 1 dan B 1, 1, 0, 2, maka nilai dari A kurangi 2B. Jadi ini ada konsep pengurangan dan juga ada konsep perkalian skalar. Oke. A kurangi 2B, berarti ini matriks A, ini matriks B. Kemudian ini kita kali ya, seret semuanya dikalikan dengan 2. Berarti kita peroleh seperti ini. Nah, min 2, 2, 0, 4. Setelah itu kita gunakan konsep pengurangan ya. Pengurangan kita kurangkan yang seletak. Berarti 2 kurangi min 2. Berapa? 2 min 2. 2 min 2. Jadinya plus. Berarti 4. Nah, ini makanya 4. 1 min 2 min 1. 0 kurangi 0. 0. Min 1 min 4. Min 5. Nah, seperti itu. Sehingga jawabannya mana ini? 4 min 1, 0 min 5. 4 min 1. Nah, kayak ini ya. B jawabannya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya. Nah, ini kita sudah sampai di perkalian 2 matriks. Nah, kalau tadi angka dikalikan dengan matriks, kalau sekarang matriks dengan matriks. Ya, bagaimana ya jadinya? Oke. 2 matriks tidak serta-merta bisa dikalikan. Ya, tentunya ada syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Yaitu ini. 2 matriks A dan matriks B itu dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ya, perhatikan ya. Banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Contohnya kayak ini. Ini barisnya ada, ini kolomnya ada berapa kolomnya? 1, 2, 3, ada 3. Ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga A dan B bisa dikalikan. Kenapa? Karena yang A kolomnya A ada 3, kolom B baris B-nya ada 3. Jadi kolom sama dengan baris. Next. C dan D. Ini barisnya ada berapa? Sorry, kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 2 kan? 1, 2. Nah, ini yang D barisnya ada berapa? 1, 2. Jadi sama-sama 2-nya. Berarti bisa ya. Selanjutnya yang E. Ini kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi banyaknya kolom, saya ulang, banyak kolom sama dengan banyaknya baris pada matriks 2 matriks tersebut. G dan H juga demikian ya. Ini kolomnya ada 1, 2, 3. Ini barisnya ada 1, 2, 3. Nah, itu ya syaratnya ya. Banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, sekarang bagaimana cara mengalihkannya? Nah, ini kita akan proses ya. Cara mengalihkannya seperti ini. Kita kalikan ya, A kali B. 1 kali min 2, seret. Jadinya berapa? Kita tulis saja gini. Tambah 2 kali 1. Nah, ini 3 kali min 1. Ini kalau kita jumlah semuanya bisa jadi berapa ini? 1 kali min 2. Min 2 tambah 2 tambah min 3. Jadinya min 3 ya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Loh Pak, ini perkaliannya kok matriksnya jadi seperti ini, jadi min 3 saja. Ya, jadi matriks 1 kali 1. Ini 1 kali 1. Bagaimana kok bisa? Oke, jadi diperhatikan. Pada perkalian matriks, ini kan ordonya itu 1 kali
3. Oke, 1 kali 3. Kemudian B ini ordonya adalah 3 kali 1. Nah, nanti itu matriksnya menjadi 1 kali 1. Jadi dilihat ini. Nah, 1 ya 1. Jadi 1 kali 1 seperti ini. Oke, kita buktikan di matriks yang berikutnya, C dan D. Kita kalikan, thread ya, baris kali kolom ya, 1 kali 4. Kali saya pakai kurung, kemudian 2 kali 5. Nah, kayak gini. Jadi baris kali kolom. 4 kali 4, 3 kali 5. Nah, baris kali kolom. Nah, kira-kira jadi matriks berordo berapa kali berapa ini? Nah, ternyata ordonya adalah matriks dengan ordo 2 kali 1. Ya. C ini ordonya berapa? 2 kali 2. Matriks D ordonya berapa ini? 2 kali 1. Nah, berarti nanti jadinya itu adalah matriks yang berordo 2 kali 1. Nah, ini. Selanjutnya yang E. Kita kalikan baris kali kolom 1 ini ya. 1 kali 7, 2 kali 5, 3 kali 3. Nah, kemudian yang bawah juga demikian, ada 4, 5, 6, 4 ini. Kita kalikan ke kolom sebelahnya ini. Sehingga kita peroleh kalau dihitung sama dengan matriks 26, 77. Sama aja dengan yang tadi ya. Ini matriksnya ini ordonya berapa ini? Matriks E ini ordonya adalah 2 dikali 3. Matriks F ini ordonya adalah 3 dikali 1. Nah, ternyata jadinya adalah matriks yang berordo 2 kali 1. Nah, ini. Jadi dua matriks bisa dikalikan manakala banyaknya baris ini sama dengan banyaknya kolom ini sama dengan banyaknya baris yang ini. Sehingga jadinya matriks yang baru adalah 2 kali 1. Ya, selanjutnya yang G. Yang G kira-kira jadi matriks berapa kali berapa? Oke, ini kita coba ya. Ini matriks G itu ordonya adalah 2 dikali 3. Matriks H ini ordonya adalah 3 dikali 2 ya. Nah, ini kan sudah sama-sama 3-nya berarti bisa. Nah, ternyata nanti jadinya apa? Yaitu matriks yang berordo 2 kali 2. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Jadi 1 baris kali kolom, 1 kali 0, 2 kali 5, 3 kali 4, dan seterusnya. Seperti ini. Kita peroleh, kita sederhanakan menjadi G kali H itu adalah 22, 14, 46, dan 29. Jadi ini matriks yang berordo 2 kali 2 ya. Sudah sesuai kan 2 kali 2. Oke, jadi seperti itu ya cara mengalihkan dua matriks. Kita kalikan baris dengan kolomnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sifat-sifat matriks, perkalian dua matriks. Matriks itu tidak berlaku komutatif ya. Jadi A kali B dengan B kali A itu beda. Matriks A dikali matriks B dengan matriks B dikali dengan matriks A itu beda. Kecuali matriks-matriks tertentu. Kalau angka skalar sama aja. 2 kali 3 dengan 3 kali 2 sama, hasilnya sama-sama 6-nya. Tetapi kalau pada matriks itu berbeda. Nah, nanti silakan dicoba. Kemudian sifat yang kedua yaitu perkalian matriks bersifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi kalau A kali B kali C itu bisa kita kerjakan A kali B dulu atau B kali C dulu. Berikutnya, perkalian matriks bersifat distributif. Entah itu distributif kiri atau distributif kanan, sama aja. Kemudian, pada perkalian matriks persegi terdapat sebuah matriks identitas ya. Matriks identitas itu matriks yang anggotanya diagonal utamanya 1, 1, yang lainnya 0. Yang ini sudah kita bahas di bagian yang pertama, video bagian pertama. Selanjutnya perkalian transpos ya. A kali B ditranspos itu sama aja dengan B transpos kali A transpos. Jadi hati-hati ya. A kali B transpos sama dengan B transpos A transpos. Jadi B-nya jadi di sebelah kiri. Karena tidak berlaku komutatif ya perkalian. Jadi hati-hati ini.
Oke, selanjutnya kita akan latihan di soal UMPTN. UMPTN itu sama aja dengan SBMPTN ya. Ini ujian masuk penerimaan, ujian ya masuk mahasiswa perguruan tinggi negeri. Ujian masuk perguruan tinggi negeri, Ini sebelum SPMB dulu. Oke, ini ada matriks A 1023, matriks I 22. I itu artinya apa? Matriks I itu artinya matriks identitas ya dengan ordo 2 kali 2 karena ada getaran 2 kali 2. Berarti anggotanya elemennya adalah 1 0 0 1. Ini adalah matriks I. Yang diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Ditanya A kuadrat min 2I plus I. Oke, berarti yang pertama kita cari A kuadrat. Berarti kan A kali A ya kan. Berarti seperti ini. Tinggal kita kalikan 1 kali 1. 0 kali 2. Jadi baris kali kolom ya. Baris kali kolom. 1 kali 1. 0 kali 2. Jadinya kayak gini. Dan seterusnya. Kita peroleh A kuadrat itu adalah matriks 1089. Kemudian yang ditanya matriks A kuadrat min 2A plus I. Nah, ini 2A berarti kita kalikan dengan 2. Begini. I ini adalah matriks I, matriks identitas 1100. 1001. Kita tinggal menjumlahkan yang seletak ya. 1 kurangi 2 tambah 1. 0 kurangi 0 tambah 0 ya 0. Ya, dan seterusnya. Sehingga jawabannya apa ini? Saya tulis di sini ya. Sehingga jawabannya adalah 1 kurangi 2 min 1 min 1 tambah 1 0. Oke. Jadi ini 0, ini 0. 8 kurangi 4 4 kurang tambah 0 4. 9 kurangi 6 3 3 tambah 1 4. Oke. Berarti jawabannya adalah 0044. Mana ini? D. Oke. Betul ya? Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk materi kali ini tentang perkalian matriks semoga bisa dipahami. Cukup sekian dulu. Kita akan lanjutkan insya Allah ya. Banyak materi matriks ini, akan masih banyak. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sehat dan sukses selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.